Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Pak Bagus dalam pembelajaran sosiologi peminatan kelas 12 untuk hari ini. Nah, tema kita pada pagi hari ini yaitu tentang perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat. Materi yang akan kita bahas secara luas pada hari ini yaitu definisi dan teori perubahan sosial. Nah, materi ini termuat dalam KD 3.1, memahami berbagai jenis dan faktor-faktor perubahan sosial serta akibat yang ditimbulkannya dalam kehidupan masyarakat. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu setelah kegiatan pembelajaran satu ini diharapkan kalian dapat menjelaskan pengertian perubahan sosial, bahkan menunjukkan wujud perubahan sosial yang ada di masyarakat dengan baik. Jadi kita harus tahu apa itu perubahan sosial. Nah, peta konsep ini ya, materi kita yaitu tentang definisi dan teori perubahan sosial. Yang pertama nanti kita tentunya pada definisi perubahan sosial. Kemudian yang kedua tentang teori perubahan sosial. Untuk definisi nanti ada beberapa tokoh yang mendefinisikan perubahan sosial itu. Di antaranya ada Mark Iver, Kingsley, Gilin, Samuel Kuning, Selo Sumarjan, Hawley, dan lain sebagainya. Nanti yang akan saya jelaskan hanya beberapa, yang lain silahkan dicari teori definisi perubahan sosial. Nanti juga saya akan simpulkan ya. Kemudian untuk teori perubahan sosial, yang pertama nanti ada teori evolusi, yang kedua ada teori siklus. Langsung saja, di sini ada gambar. Ini perubahan sosial, termasuk perubahan sosial. Di sini dilihat ada seorang siswa yang belajar. Di sini ada gadget. Apa ini artinya? Ini sama seperti keadaan kita pada saat ini yang harus belajar di rumah menggunakan gadget gara-gara ada COVID-19. Perubahan yang terjadi di masyarakat dipengaruhi oleh beberapa hal, baik sifatnya positif maupun negatif. Misalnya penggunaan telepon genggam seperti pada gambar di samping. Nah, apabila digunakan dengan baik, telepon genggam bisa berdampak positif karena dapat digunakan sebagai sumber belajar. Tetapi telepon genggam juga dapat berdampak negatif jika disalahgunakan oleh orang. Tahukah kalian apa definisi perubahan sosial dan teori-teorinya menurut para ahli? Nah, supaya kalian mempunyai pemahamannya, bacalah semua uraian materinya dengan seksama. Yang pertama, definisi perubahan sosial, Gilin dan Gilin 1957. Perubahan sosial, ini menurut Gilin ya, dianggap sebagai suatu variasi dari cara-cara hidup yang telah diterima, baik karena perubahan kondisi geografis, komposisi penduduk, kebudayaan material, ideologi, maupun karena adanya difusi atau penemuan baru dalam masyarakat. Nah, itu perubahan sosial menurut Gilin dan Gilin. Menurut Selo Sumarjan 1928, perubahan sosial sebagai perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosial, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap, dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Itu menurut Selo Sumarjan. Menurut Harper 1989, perubahan sosial diartikan sebagai perubahan yang signifikan mengenai struktur sosial dalam kurun waktu tertentu. Menurut Harper, perubahan tersebut mengandung beberapa perubahan struktur sosial sebagai berikut. 1. Perubahan dalam personal yang berhubungan dengan perubahan-perubahan peran dan individu-individu baru dalam sejarah kehidupan manusia,
Misalnya perempuan hanya menjadi ibu rumah tangga, tetapi sekarang banyak dijumpai perempuan yang juga bekerja di luar. Hal ini terjadi perubahan peran dan fungsi perempuan dalam masyarakat. Yang kemudian yang kedua, perubahan dalam cara berhubungan antar bagian struktur sosial. Misalnya, pada masa lalu dalam kantor pemerintahan menggunakan tenaga manusia, tetapi saat ini sudah dikenal layanan yang lebih modern dengan sistem online. 3. Perubahan dalam fungsi-fungsi struktur yang berkaitan dengan apa yang dilakukan masyarakat dan bagaimana melakukannya. Misalnya, pada zaman dulu keluarga menjadi sarana pendidikan tingkah laku atau sikap dan ilmu pengetahuan bagi anaknya. Namun saat ini sudah dikenal sekolah sebagai media memperoleh pendidikan. Jadi ini perubahan sosial menurut Herber. Tadi ya ada tadi perubahan dalam personal, kemudian ada perubahan dalam cara berhubungan, perubahan dalam fungsi-fungsi struktur. Itu menurut Herber. Nah, dari beberapa tokoh yang mendefinisikan tentang perubahan sosial, kita bisa simpulkan, tarik kesimpulannya. Berdasarkan definisi perubahan sosial yang diuraikan beberapa tokoh di atas, dapat disimpulkan perubahan sosial adalah suatu proses di mana terjadi perubahan struktur dan fungsi suatu sistem sosial. Unsur-unsur yang mengalami perubahan dalam masyarakat biasanya mengenai nilai-nilai sosial, pola perilaku, organisasi, stratifikasi sosial, kebiasaan, dan lain sebagainya. Nah, itu ya tentang definisi perubahan sosial. Nah, kita juga akan mengenali ciri-ciri dari perubahan sosial. Yang pertama, tidak ada masyarakat yang stagnan atau tetap, karena setiap manusia mengalami perubahan-perubahan, baik terjadi secara lambat maupun cepat. Contohnya kita dulu badannya kecil, karena usianya mulai bertambah, nutrisinya ditambah juga oleh bapak ibu kita, maka kita menjadi orang yang badannya besar sekarang ya. Kemudian yang kedua, perubahan yang terjadi di masyarakat tidak dapat diisolasikan di bidang kebendaan atau spiritual saja. Jadi tidak dapat diisolasikan. Isolasi itu tidak dapat ditetapkan gitu loh. Tidak dapat sekarang istilahnya itu tidak dapat dipojokkan. Perubahan sosial yang cepat biasanya mengakibatkan terjadinya disorganisasi yang sifatnya sementara dalam proses penyesuaian diri. Yang keempat, perubahan yang terjadi pada lembaga sosial akan diikuti dengan perubahan pada lembaga lainnya. Nah, itu ciri-ciri dari perubahan sosial. Kita beralih ke teori perubahan sosial. Yang pertama, teori evolusi. Teori evolusi mungkin sering kita dengar dalam ilmu biologi, dan secara garis besar kalian juga pasti mengetahui inti dari teori ini. Penjelasan teori evolusi dalam ilmu sosial juga tidak jauh berbeda. Teori evolusi menjelaskan bahwa perubahan sosial terjadi secara lambat untuk waktu yang lama di dalam sistem masyarakat. Teori revolusi. Menurut teori ini, perubahan sosial terjadi karena perubahan pada cara pengorganisasian masyarakat, sistem kerja, pola pemikiran, dan perkembangan sosial. Perubahan sosial dalam teori evolusi jarang menimbulkan konflik karena perubahannya berlangsung lambat
dan cenderung tidak disadari. Menurut Soerjono Sukanto, terdapat 3 teori utama dalam evolusi. Yang pertama, teori evolusi unilinear. Teori ini mengatakan bahwa manusia dan masyarakat mengalami perkembangan yang sesuai dengan tahap-tahap tertentu. Perubahan ini membuat masyarakat berkembang dari yang sederhana menjadi tahapan yang lebih kompleks. Yang kedua, teori evolusi universal. Teori ini menyatakan bahwa perkembangan masyarakat tidak perlu melalui tahapan tertentu yang tetap, karena menurut teori ini kebudayaan manusia telah mengikuti suatu garis evolusi tertentu. Yang ketiga, teori evolusi multilinear. Teori ini menyatakan bahwa perubahan sosial dapat terjadi dalam beberapa cara, tetapi cara tersebut akan mengarah ke arah yang sama, yaitu membentuk masyarakat yang lebih baik. Nah, itu teori evolusi menurut Soerjono Sukanto. Jadi perubahan sosial menurut pola linier, masyarakat berkembang dari semula yang primitif, berubah menjadi tradisional, dan akhirnya modern. Sama seperti dulu, orang-orang purba, sekarang orang beralih menjadi orang tradisional, beralih menjadi sekarang manusia yang modern. Yang kedua, tentang teori siklus. Jadi ini ya, dari primitif, tradisional, kita ke tradisional lagi, ke primitif lagi, naik lagi ke tradisional, ke modern. Nah, ini yang namanya teori siklus, arah perubahan pola siklus dan spiral. Di dalam perubahan ini tidak ada batas yang jelas antara pola hidup tradisional dan modern, jadi tidak ada batasnya. Coba kita pahami sama-sama bagaimana teori siklus ini. Teori siklus menyatakan bahwa perubahan sosial ini bagaikan roda yang sedang berputar. Artinya perubahan zaman merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari oleh manusia dan tidak dapat dikendalikan oleh siapapun. Bagaimanapun seseorang berusaha untuk mencegah terjadinya perubahan sosial, mereka tidak akan mampu, karena perubahan sosial sudah seperti sifat alami yang dimiliki setiap lingkungan masyarakat. Jadi kita tidak bisa mencegah adanya perubahan sosial karena itu sudah sifatnya alami, ya. Itu yang dapat saya sampaikan tentang perubahan sosial, tentang definisi dan teorinya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.